Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita, dan kita akan angkat satu pujian doa sebelum doa pembukaan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk kita dalam doa. Umat Tuhan, kita berdoa. Doyalah amokusmi ketenai. Kembali kami dipertemukan dalam ibadah online saat ini. Kami mengucap syukur buat segala pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Kami masih boleh ada. Terima kasih, kami akan pergunakan waktu sebaik-baiknya berada dalam hadirat-Mu melalui ibadah pendalaman Alkitab pada malam ini. Hadirlah Tuhan, menguduskan kami. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan. Basuh kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia. Laikun sinhot neketenai. Segenap roh, jiwa, tubuh, seluruh panca indera dan keberadaan kami dikuduskan dan dibasuh oleh Tuhan Yesus lewat darah-Mu Tuhan, agar kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu. Semua kami, baik yang melayani dan yang dilayani, semua diberkati oleh Tuhan. Khususnya para pelayan-Mu yang Tuhan pakai menjadi alat pada malam ini. Tuhan, urapi mereka. Pinjam, oh Tuhan, mereka menjadi alat-Mu untuk menyalurkan berkat buat umat-Mu Tuhan. Seluruh sarana prasarana pendukung diberkati. Bahkan Tuhan Yesus, jaringan yang kami pakai, perangkat-perangkat alat-alat dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan iblis setan kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah kami, mengganggu jalannya pelayanan dan ibadah, dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami perintahkan dan tolak keluar, pergi enyah ke tempat-Mu.
Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami. Sapida oleh kutopung tenai. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami siapkan diri kami masuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuliakan dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah pada malam ini. Hamba-Mu tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, tunggu amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati puji-pujian kita, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kita akan angkat satu pujian doa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, lalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
setia. Hoi lainai wasewino skom skedewenai. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Buat pemeliharaan perlindungan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan kami kepadamu. Biar kiranya Tuhan kuduskan hati kami, Haleluya. sehingga kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Amen. Dan biar kiranya Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan, sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Haleluya. dimanapun mereka berada, dalam segala usaha mata pencaharian mereka yang berbeda-beda. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan mereka boleh berhasil. Amen. Karena Tuhanlah yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau kerjakan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hanya kepada Tuhan, yang menaruh hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian doa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai
serahkan kepada hambanya yang bertugas. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Beko sinahapuleng gusnai. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih kami, tanda syukur dan juga tanda ibadah kami. Terimalah semua menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sesudah kami dilayani oleh para pelayan-Mu, doa kami, urapan-Mu balik memberkati kehidupan mereka. Saat ini kami rindu melanjutkan materi pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu. Kuduskan hamba-Mu, urapi kami semua, pakai menjadi alat untuk menyuarakan isi hati-Mu. Biar kami diberkati sekali lagi dalam ibadah ini. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi persekutuan kami dalam berita firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Karibihuli husimu aku tenai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, melakukan kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman. Bersama dengan saya katakan amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Shalom. Ya, kita berjumpa kembali dalam ibadah online untuk mempelajari kitab Wahyu. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10. Mari perhatikan Alkitab saudara. Jadi saya ingatkan kita dalam PA ini khusus mempelajari kitab Wahyu. Memang Alkitab yang kita pakai adalah Alkitab terjemahan lama atau terjemahan Bode. Karena itu yang diungkapkan waktu itu. Saya baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10, lanjutan pendalaman Alkitab. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari Tuhan, aku digerakkan oleh roh dan kudengar dari belakangku suatu suara yang besar seperti bunyi sangkakala. Hari yang dimaksud di sini adalah hari Minggu, bukan hari Sabat, atau seperti pemahaman orang hari Sabtu. Hal itu maksudnya adalah hari kemenanganku atas iblis, atas maut dan neraka. Itulah hari kebangkitanku. Pada waktu bangkit dari antara orang mati, aku menyatakan kemuliaanku. Saya baca ayat ini karena kemarin kita stop di ayat ini. Lukas pasal 24 ayat 3-4. Setelah masuk, maka didapatinya bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tiada. Maka sedang mereka itu termangu-mangu, tiba-tiba ada dua orang terdiri di sisinya, berpakaian bersinar-sinar. Jadi merujuk kepada Lukas 24 ayat 3-4, memang di situ firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan memberitahukan bahwa pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Jadi saya baca ini urayanya. Pada waktu aku bangkit dari kematian, perempuan-perempuan yang kekubur itu melihat kemuliaan Allah, yaitu dua malaikat yang menggolek batu kubur itu. Adapun kedua malaikat itu berbicara tentang Musa dan Elia. Khusus bagi bangsa Israel, kedua nabi ini adalah nabi yang sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi keberadaannya, karena mereka punya karisma yang luar biasa. Jadi walaupun pelayanan mereka ada pada perjanjian lama, tetapi jangan lupa pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, kita tahu bahwa ada Musa dan Elia yang datang bercakap-cakap di atas gunung pada waktu mereka semalam-malaman berdoa. Dan dalam buku pengungkapan memang dijelaskan bahwa maksud Musa dan Elia berbicara di gunung itu untuk memperbincangkan tentang persiapan Yesus untuk masuk dalam karya penyelamatan, di mana dia harus ditangkap, kemudian disiksa, disalib, dan mengerjakan keselamatan bagi kehidupan kita. Nah, di sisi lain, dua malaikat Tuhan yang berbicara tentang Musa dan Elia itu juga berbicara dalam bayangan gereja hujan awal dan gereja hujan akhir. Bagaimana penjelasannya? Saya bacakan. Hujan awal ialah kegerakan Roh Suci atau suatu kegerakan di mana gereja pertama dibangunkan melalui rasul-rasul dan murid-muridku, yakni sesudah aku naik ke surga. Perhatikan kitab Kisah Para Rasul, ya, khususnya mulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua, pasal 3 dan seterusnya. Memang di situ kita temukan bahwa Kisah Rasul pasal 2 terjadi pencurahan roh hujan awal di loteng Yerusalem. Ada 120 murid yang berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa dan hari itu memang tepat hari yang ke-10. Dan menarik juga Bapak Ibu Saudara, dalam penjelasan yang lalu-lalu bahwa sekitar 500 orang
yang mengantar Yesus menuju ke Bukit Zaitun, karena di Bukit Zaitun Yesus terangkat ke sorga. Tetapi ketika malaikat Tuhan katakan, mengapa kamu menatap dia yang terangkat dari antaramu? Dia yang kamu lihat terangkat dari antaramu akan datang di tempat yang sama. Kembalilah ke Yerusalem seperti yang dijanjikan Tuhan. Dan memang dalam Kisah pasal 1 ayat 4, 5 dan seterusnya, Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi. Kebenarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dari kurang lebih 500 orang yang mendengarkan pesan itu, ternyata yang setia itu tinggal 120 orang. Otomatis ke atas mereka lah Tuhan mengirim perjanjian. Dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, bagaimana tanda orang yang dilawat dengan hujan awal pada waktu itu, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lidah yang tidak mereka pahami. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, itulah awal daripada kegerakan Roh Suci, namanya kegerakan hujan awal. Dampak yang ditimbulkan kalau kita baca pasal kepada pasal, pasal 2 di situ, akibat kepenuhan Roh Kudus, Petrus berani berkhotbah. Kemarin dia takut, dia menyangkal Yesus, dia menghindar, dia kembali ke profesi lama. Tapi sesudah Roh Kudus menguasai hidupnya, Bapak Ibu Saudara tahu, memang tidak semua dicatat kisah perjalanan pelayanan daripada rasul-rasul Tuhan. Tapi kita temukan dalam beberapa buku catatan sejarah, ada yang meninggal disalib kepala di bawah kaki di atas bersama dengan istrinya, dalam hal ini Petrus, di kota Roma. Kemudian ada Rasul Thomas yang harus meninggal meregang nyawa di kota Madras di India. Dan mereka rasul-rasul yang lain pergi memberitakan kabar keselamatan. Satu lawatan Tuhan yang luar biasa melalui kegerakan hujan awal yang berdampak mereka tidak lagi tinggal di tempatnya. Memang Tuhan izinkan proses pada waktu itu, tetapi proses itu menyebabkan mereka berdiaspora, lalu mereka mulai membagi kebenaran itu kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ada jiwa dimenangkan 3.000 orang melalui khotbah Petrus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, tetapi Kisah Rasul pasal yang ketiga, pola lawatan Roh Kudus, lawatan dari gereja hujan awal di mana Roh Kudus bekerja luar biasa. Ada orang lumpuh yang disembuhkan, dan bukan hanya orang lumpuh itu, tapi dampak daripada orang lumpuh disembuhkan di pintu Elo. Kita tahu bahwa begitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau saya baca dalam buku catatan sejarah, 120 orang, kemudian ditambahkan kelompok 3.000, dan ada beberapa uraian menjadi 5.000, 7.000, berkembang, dan luar biasa bagaimana lawatan Tuhan. Itu janji Tuhan untuk gereja hujan awal. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa setelah itu, tahun 100 Rasul Yohanes meninggal di kota Efesus, ternyata gereja kembali merosot. Jadi lawatan kegerakan Roh Tuhan pada waktu itu tiba-tiba merosot, dan memang dalam beberapa pelajaran di situ dikatakan tinggal tunggul. Kalau diibaratkan pohon tinggal tunggul. Tapi puji Tuhan, akhirnya terjadi kebangunan, kegerakan baru yang namanya persiapan untuk masuk kepada kegerakan hujan akhir. Nah, tadi kedua malaikat itu berbicara tentang gereja hujan awal, dan hujan akhir. Sekarang kita akan lihat hujan akhir. Hujan akhir itu berbicara tentang kegerakan besar pada akhir zaman. Lamanya kegerakan besar ini 3 tahun dan 6 bulan. Perhitungan yang dipakai itu tahun Yahudi. Jadi 1260 hari. Kenapa? Karena 1 tahun bagi orang Yahudi itu flat, 360 hari. Jadi setiap pergantian tahun itu jumlah harinya itu 360. Jadi kalau 3 tahun 6 bulan itu 1260 hari. Nanti kita akan sampai pada pembahasan itu. Tapi yang saya mau sampaikan pada lawatan Tuhan gereja hujan akhir, sebelum masuk pada zaman antikris, masa ini dipakai oleh Tuhan untuk penyempurnaan gereja Tuhan, gereja pengantin. Tujuannya apa? Untuk menikah dengan Kristus. Nanti saudara catat ayat-ayat ini, ya, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ gambaran yang diberikan oleh Yakobus bagaimana petani yang menanti hasil tanaman. Lalu di situ dikatakan kamu juga harus bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan tentang kesempurnaan gereja, kegerakan besar, dan segala perangkat-perangkat persiapan menuju kepada gereja dimuliakan, saya mau sampaikan itu semua sudah ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 7-11, nanti kita akan sampai pada pembahasan itu, bagaimana ada kuda hijau kuning, kuda kelabu dalam terjemahan Bodi itu berlari. Dan rupanya ini merupakan persiapan untuk masuk kepada kegerakan besar yang saya maksudkan tadi tentang hujan akhir.
Nanti kita akan bicara banyak apabila sudah sampai waktunya dan dikaitkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 1. Saya lanjutkan materi ini. Rasul Yahya mengatakan pada hari Tuhan, dia mendengar suara dan digerakkan oleh roh. Pada hari itu Rasul Yahya bangkit dari pergumulannya, di mana dia telah bertarung dalam puasa selama 7 hari. Bayangkan, sudah diasingkan di Pulau Patmos. Pulau Patmos pada waktu itu tidak seperti sekarang, sudah menjadi destinasi kunjungan wisata. Tapi pada waktu itu pulau yang gersang, di mana Tuhan tuntun dia di satu tempat di tepi pantai. Di situ dia harus berpuasa selama 7 hari. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara katakan, bisakah ada orang berpuasa selama 7 hari? Saya sebagai hamba Tuhan sudah pernah melihat ada orang-orang yang memang berkomitmen dan Tuhan tidak mempermalukan mereka. Otomatis karena mereka mengukurkan yang banyak, Tuhan juga memberikan yang banyak. Saya lanjutkan materi ini. Setelah berpuasa 7 hari, menahan lapar dan haus di tepi pantai Laut Patmos, kemudian ia melihat kemuliaan Allah dan buku wahyu ini dianugerahkan kepadanya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika mengukurkan yang berkualitas yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan bukan yang biasa-biasa saja, tapi yang terbaik. Rupanya kitab Wahyu itu bukan saja kitab yang ke-66, tapi kitab Wahyu itu termaktub seluruh rencana Tuhan yang luar biasa. Itu juga yang Tuhan janjikan. Dan seperti yang lalu-lalu saya katakan dalam ibadah online ini, bahwa anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, siapkan dirimu. Kalau kita bayar harga, kita berikan waktu kita, masih banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang belum diungkapkan. Dan kalau kita mau bayar harga, saya percaya, siapa tahu anugerah Tuhan nyatakan, Tuhan juga berkenan mengungkapkan rahasia-rahasianya bagi kehidupan kita. Saya lanjutkan ayat 11 Wahyu pasal 1. Katanya, barang apa yang engkau tampak, suratkanlah dalam suatu kitab, lalu kirimkan kepada ketujuh sidang jemaat, yaitu ke Efesus, ke Tiatira, ke Pergamus, ke Smyrna, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ada 7 sidang. Buku wahyu ini yang dianugerahkan oleh aku kepadanya harus disampaikan kepada ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil. Jadi perhatikan, jadi memang kitab wahyu yang kita pelajari dalam ibadah online ini, khususnya pasal 2 dan pasal 3, nanti ke depan kita akan sampai di situ, itu berisi teguran-teguran. Oke? Bukan hanya teguran tetapi nasihat. Ada juga penghiburan dan menyatakan perkara-perkara yang heran akan berlaku nanti. Artinya bersifat profetik. Belum terjadi tetapi Tuhan sudah sampaikan. Nanti saudara akan lihat ada peta letak dari ketujuh sidang yang ada di Asia Kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana rupanya Asia Kecil itu ada di ujung bagian atas dari benua Asia. Dia berhadap-hadapan dengan Yunani, kalau dulu namanya Makedonia dan Akaya ya. Lihat di situ ada 7 sidang ya. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan seperti kemarin saya katakan, 7 sidang ini adalah gambaran tentang kondisi gereja-gereja yang ada di keempat penjuru alam sampai hari ini dan untuk ke depan. Itulah kondisi rohani mereka. Inilah sidang mula-mula pada gereja pertama. Sidang tersebut, jadi saya ulang kembali, sidang jemaat Efesus, Smyrna, sidang jemaat Pergamus, sidang jemaat Tiatira, sidang jemaat Sardis, sidang jemaat Philadelphia, dan sidang jemaat Laodikia. Inilah sidang jemaat pada hujan awal atau gereja pertama. Kemudian ketujuh sidang ini mewakili seluruh sidang jemaat di seluruh dunia sekarang ini. Nanti kelak akan dipelajari dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 1 ayat 12. Maka berpalinglah aku menuju ke arah suara yang bertutur dengan aku, sambil aku tampak ketujuh kaki dian daripada emas. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pada pertama kali Rasul Yahya mendengar suara, ia berpaling mencari di mana suara itu, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Kemudian ia melihat ketujuh kaki dian daripada emas. Angka 7 itu berbicara tentang angka kesempurnaan. Dan memang dalam pasal ini terdapat beberapa angka 7. Di antaranya ayat 4 Wahyu pasal 1 yang lalu ada 7 roh. Oke. Kemudian
ayat yang ke-12 Wahyu pasal 1 ada 7 kaki diam. Kemudian ada juga ayat yang ke-12, 7 sidang, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ada 7 lembaga Kristus. Kemudian ayat yang ke-20, 7 bintang, dan ada 7 hari puasa. Walaupun tidak disebutkan, tidak tertulis dalam Alkitab, tapi dalam buku pengungkapan ini kita temukan Rasul Yohanes berpuasa selama 7 hari. Saya lanjutkan materi ini. Banyak hamba-hambaku yang senang membaca buku Wahyu ini dan mereka merasa puas. Tapi satu perkara yang mereka lupakan, yaitu mereka tidak bertanya kepadaku tentang rahasia sebenarnya dari buku Wahyu ini. Ada yang bertanya kepadaku tetapi mereka tidak tahu jalannya, sehingga mereka menafsir melalui pengetahuan, tetapi gagal karena tidak dipimpin oleh Rohku. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Perhatikan firmanku berikut ini. Kamu menaruh keinginan tetapi tiada beroleh. Kamu bunuh dan berdengki tetapi tiada memperoleh. Kamu berkelahi dan berperang tetapi tiada beroleh. Sebab tiada kamu minta, maka kamu minta tetapi tiada beroleh. Sebab salah permintaanmu, sebab kamu hendak menghabiskan menurut hawa nafsumu. Dalam pelajaran pengungkapan yang lain, memang di situ disebutkan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan ungkapkan anugerah Tuhan. Seperti penjelasan yang saya baca tadi. Jadi ketika Tuhan ungkapkan, mereka mentoknya sampai di situ, kemudian tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Yang terjadi, mereka mulai menafsirkan, memaksakan menafsirkan berdasarkan logika pengetahuan, bahkan mungkin ada uraian-uraian di luar. Akhirnya Tuhan melihat sudah terjadi percampuran. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang lalu saya katakan, persinahan jasmani itu hanya 2 orang yang melakukan, yang jatuh. Tapi persinahan rohani itu bisa menyebabkan jutaan, bahkan lebih daripada itu, apabila hamba-hamba Tuhan mencampur adukan pengajaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, doakan kami hamba-hamba Tuhan, kita saling mendoakan supaya betul-betul kita komitmen berpegang pada pengajaran yang benar. Saya lanjutkan. Ingat bahwa hambaku Rasul Yahya sama sifatnya dengan kamu. Dia mempunyai tubuh yang sama dengan kamu, dan dia mempunyai panca indera yang sama dengan kamu. Tetapi buku Wahyu ini aku anugerahkan kepadanya. Rahasia dan maksud buku Wahyu ini aku ungkapkan kepada hamba-hambaku yang sekarang. Jadi memang Tuhan menjanjikan. Kalau yang lalu saya katakan Rasul Yohanes hanya mendapatkan buku Wahyu, tetapi dia belum tahu rahasianya. Nanti beberapa tahun kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang bergumul mencari petunjuk Tuhan. Tuhan berkenan mengungkapkan itu melalui vision. Dan seperti yang tadi saya katakan, masih banyak rahasia firman Tuhan yang Tuhan sudah ungkapkan, tapi rahasianya belum, dan kita perlu bergumul di kaki Tuhan. Saya lanjutkan. Hamba-hambaku yang aku perkenankan atau percayakan harus memenuhi syarat-syarat ini. Jadi kita semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, perhatikan, ini syarat-syarat yang Tuhan minta kalau seseorang mau diberikan anugerah-anugerah Tuhan berupa pengungkapan. Yang pertama, kamu harus penuh dengan Roh Kudus dan anugerahku, dan rela diajar oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu tandanya berbahasa lidah. Oke? Kemudian kemarin saya sampaikan juga bahwa bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, tapi harus selalu minta urapan daripada Tuhan. Kemudian di sini dikatakan selain penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan anugerahku. Apa yang dimaksudkan dengan anugerahku? Selain melimpah dengan firman Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus itu punya karunia-karunia. Nah, khususnya untuk pengungkapan rahasia kebenaran firman Tuhan, ada sesi pelajaran khusus yang namanya pelajaran Roh Kudus. Itu sudah dikelompokkan, ada namanya karunia kelompok A. Dan karunia kelompok A ini sangat penting karena kalau bekerja dalam sebuah komunitas persekutuan, maka karunia kelompok A ini akan akan Tuhan pakai untuk mengungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang masih terselubung. Yang mana yang dimaksudkan? Pertama, ada yang namanya karunia perkataan hikmat. Karunia perkataan hikmat ini adalah kemampuan yang diberikan kepada Tuhan, kepada seorang hamba Tuhan untuk
menguraikan, jadi menyusun kerangka khotbah. Jadi ketika Tuhan memberikan materi kepada hamba Tuhan itu, dalam hikmat Tuhan, karunia perkataan hikmat, dia bisa menyusun kerangka, diatur dengan rapi, supaya pada waktu selesai diatur dengan rapi, dan pada waktu dikhotbahkan, maka Tuhan pasti akan bergerak dengan kuasanya untuk menyampaikan rahasia-rahasia, dan umat Tuhan diberkati. Itu karunia perkataan hikmat. Lalu ada yang kedua, namanya karunia perkataan marifat. Apa itu karunia perkataan marifat? Cara mengupas, cara menguraikan. Sering saya katakan di beberapa pelayanan, lihat kalau ada orang-orang, mungkin orang-orang luar negeri, kalau pegang buah mangga, pegang pisau, ada biasa yang suka kupas dari bawah ke atas. Kalau kita orang Indonesia, kalau saya sering kupas dari atas ke bawah. Itu tergantung mengenai gaya dan selera, kebiasaan. Nah, itu cara mengupas. Jadi sudah ada karunia perkataan hikmatnya, kemudian ada karunia perkataan marifat. Makanya jangan heran, ayat yang sama dihotbahkan oleh beberapa hamba Tuhan, itu hasilnya bisa beda. Kenapa? Ya, karena cara mengupas. Ada lagi satu yang namanya karunia membedakan segala roh. Karunia ini perlu dimiliki, supaya pada waktu kita bergumul mencari petunjuk Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan, maka kita tahu Bapak Ibu Saudara, ada 3 roh yang bisa bekerja. Nah, untuk menghindari penyusupan-penyusupan yang bukan berasal dari roh Tuhan, maka perlu ada karunia membedakan segala roh. Supaya ketika dia kontak dengan Tuhan, dan pada waktu dia mendapatkan sesuatu, maka dia tahu ini masih dari Tuhan atau sudah terjadi percampuran. Bisa datang dari kuasa kegelapan, karena kitab Korintus yang kedua mengatakan iblis pun bisa menyerupai malaikat terang. Jadi dia bisa menyusupkan juga hal-hal yang sifatnya palsu. Dan kalau tidak ada karunia ini, maka sudah terjadi percampuran. Jadi seperti itu. Ada juga dari sisa-sisa akal pikiran atau dogma-dogma. Jadi memang untuk mensterilkan supaya itu yang murni dari Tuhan, saya percaya karunia membedakan segala roh itu perlu ada. Doakan kami hamba-hamba Tuhan, kami pun akan mendoakan Bapak Ibu Saudara, supaya waktu-waktu ini, hari ini, malam ini, ke depan, kita betul-betul bisa memfokuskan diri, mempersiapkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Perhatikan firmanku berikut ini. Adapun kamu ini, maka karunia roh yang telah kamu peroleh daripadanya akan tinggal di dalam kamu, dan tidak usah kamu diajarkan oleh seorang pun lagi, melainkan karunia-Nya itu memberi kamu pengajaran dari segala perkara, dan sungguhlah karunia itu bukannya palsu, dan seperti kamu sudah diajarnya, maka tinggallah kamu di dalam Dia. Itu kata firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan disuruhkan oleh Bapa-Ku atas namaku, ialah akan mengajar kepadamu segala perkara itu, dan mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang aku sudah katakan kepadamu. Jadi kalau melihat 2 ayat ini, memang penolong yang lain yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Jadi penolong yang lain itu pribadi Yesus yang tidak kelihatan. Ketika dia pergi, dia mengutus pribadinya yang tidak kelihatan dalam bentuk Roh Kudus. Dan itulah yang memenuhi murid-murid Tuhan yang berkumpul di loteng Yerusalem. Tapi tidak cukup dipenuhi, tetapi ada karunia-karunia yang lain. Inilah yang dimaksudkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Jadi pengertian tidak usah kamu diajar bukan berarti hamba Tuhan tidak perlu belajar. Hamba Tuhan hanya mengandalkan roh, tidak. Hamba Tuhan harus melimpah dengan firman Tuhan, melimpah dengan pengetahuan, dalam hal ini pengajaran. Hosea pasal 4 ayat 6, di situ ada pesan Tuhan dikatakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Pengetahuan itu datangnya dari mana? Tentunya dalam konteks ini, para rohaniawan yang bertugas untuk menyampaikan pengetahuan itu. Itu sebabnya doakan kami hamba-hamba Tuhan, supaya kami bukan hanya berani berdiri, berani menyampaikan firman Tuhan, tapi ketika kami berdiri, umat Tuhan mendapatkan remata Kristus, mendapatkan firman rema yang hidup, yang membawa pertumbuhan, kesehatan rohani, bahkan menguatkan umat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan berikut kita akan sambung materi ini, dan mari umat Tuhan kita berlutut semua, kita mau siapkan hati kita masuk di dalam penyembahan. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita masuk dalam penyembahan sebentar, Bapak Ibu Saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jadi menyanyi dengan akal, kemudian menyanyi
dalam roh, dalam pengertian lagunya itu notasinya notasi akal yang kita tahu, contohnya Allah baik, tetapi kata-katanya itu sudah berubah pakai bahasa roh. Itu maksudnya, jadi menyanyi dalam roh. Lalu sesudah itu kita masuk dalam penyembahan, saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh, kontak dengan Dia. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, roh kita sementara diperkuat, roh kita sementara dipulihkan oleh Tuhan. Untuk saudara-saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, cukup saudara menyanyi akal. Jadi ketika ada saudara-saudara di sebelahmu yang sudah penuh Roh Kudus, saudara belum, sabar saja, tetap menyanyi akal. Tuhan tahu kerinduanmu, dan nanti pada waktu menyembah Tuhan, sebutkan haleluya, haleluya cepat-cepat. Tentunya fokus konsentrasi sama Tuhan, dan ada jaminan. Seperti yang lalu saya katakan, ada dua cara orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bisa melalui penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan yang memberi. Hamba Tuhan hanya mendukung, membantu penyerahan saudara naik. Tapi ada juga melalui penyerahan saudara secara pribadi. Yesus datang membaptis saudara dengan rohnya. Apa tandanya? Ketika saudara sebutkan haleluya, haleluya, kemudian kata-kata saudara bukan lagi haleluya, sudah pecah, berubah menjadi suku kata atau kata yang lain, maka lanjutkan kata-kata itu. Karena itu tandanya saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita berlutut semua saudara. Lalu kita menyiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Kita nyanyikan satu pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Seberapa kebenaranmu yang kami pelajari pada malam ini, kami mohon materaikan itu di hati kami. Bawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Biar rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang masih terselubung itu dibukakan. Selain menambah pengetahuan, bisa menumbuhkan iman kami. Karena melalui pengajaran yang benar, kami bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kami didewasakan dan dipersiapkan menjadi pengantin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Ini kami, kuduskan dan basuh kami. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan saudara-saudara kami yang rindu penuh dengan Roh Kudus. Tuhan, baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Bangkitkan penyerahan biar mereka boleh fokus untuk bersungguh-sungguh meminta Tuhan kepenuhan Roh Kudus daripada-Mu. Kalau ada pekerjaan setan, kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk memberi yang terbaik dalam penyembahan kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Kadibihuli kasbukus dan berketenai. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita menyanyi dalam roh.
Naiklah strom itnaikum Sandrai bitnai kilasam urai dikmam hitlai kamsam hunai dismai diklor nenalamai was makan sadapi itun hatana batikin mai urdi nilai tombak utak pala kuin samanay ay dapat oleh bina ando te katuhume uri nilai yang tumbado katupihan siya naman onda rato naman ulo kani binilay petrosay wala kusta naman emini kata manabatalan glory hallelujah hallelujah yan na nalaman na mahakun sa nalabayawato na manayaw kiri de mala wato do bidikinis inala to kata manakata nalan untra manahako tanu minhitu lipidi ko na mahasan ko tanamana glidid mo na to na bilaya kunsay urna labata hata na madabator mehiko sin wala patan batu ko tan limini ka dinabat Jesus hallelujah hallelujah wala bala wasam pada batu ko taho to ni mini kita hata na lawa na batuhot na kituhos mi kesan wala batu kanumay karena menahan lo mediketon hom madiketon ya to basan ko sa maturi hindola batu kamay arnahul kada binihalabina ko san na beto ko namanay glory hallelujah glory hallelujah hallelujah sabari bilolor ni hilamanay mari umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini pergunakan waktu beberapa saat untuk terhubung secara pribadi dengan Tuhan mulai naikkan doa-doa pribadimu sampaikan harapan-harapanmu bawa pergumulanmu Yesus pernah berkata, marilah kepadaku kamu yang berletih lesu dan menanggung beban berat. Aku akan memberikan sentosa dan kelegaan. Ada begitu banyak kuk yang ditanggungkan dunia, yang seolah-olah kita tidak mampu pikul. Bawa kepada Tuhan. Dia mampu melepaskan itu, lalu dia ganti dengan kuknya. Sebuah beban untuk selalu menunggal bersama dengan Tuhan, hidup menyenangkan dia. Haleluya, haleluya. Piano li kata manawat tungkom sama na kata meli. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Siya manalay. Kalau karena kuk yang engkau pikul menyebabkan engkau sakit, engkau kecewa, engkau menghadapi tekanan, ceritakan semua kepada Tuhan. Lepaskan itu di kaki Tuhan. Tuhan mampu mengangkat. Tuhan mampu mengganti dengan sukacita dan kelegaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau siapkan diri kita masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Kita mau berkata kepada Tuhan, ujilah aku, ketahui kepikiranku. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu, aku rindu hadiratmu
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bersama katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak, Kau layak disembah, Kau layak, haleluya, Kau layak disembah. Kita satu dalam doa. Bapa, setelah kami mendengar firman-Mu, setelah kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tiba saatnya kami satukan hati kami masuk dalam doa syafaat. Karena kami percaya ketika kami sehati, kata firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dan sehati berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Baik hamba-Mu yang ada di tempat ini dan para pelayan-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah pada malam ini, kami menyatukan hati kami sebelum kami berdoa, kuduskan dan basuh kami. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan. Rita holi kata makosai. Lalu biarlah ikat dengan tali kasih-Mu agar supaya kami sepakat dan sehati berseru. Karena kami percaya di atas persatuan kesehatian, Tuhan akan mengirim jawaban berkat. Haleluya. Pertama-tama kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapa, teruslah kerjakan bagian-Mu di atas bangsa ini. Walaupun bangsa kami sedang mengalami proses, baik menghadapi pergumulan-pergumulan dalam membangun, dalam memulihkan bangsa ini. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang sudah berapa bulan kami alami. Tapi kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dan izin Tuhan. Untuk itu kami berdoa, kerjakan bagian-Mu. Karena kami percaya kalau pergumulan bangsa kami menghadapi pergumulan yang ada dan juga COVID ini belum selesai, berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih indah. Kuatkan pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan di setiap tingkatan dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya dapat bekerja bersama-sama. Biar mereka dapat, Tuhan, mengenyampingkan semua kepentingan-kepentingan pribadi dan agenda-agenda yang lain. Lalu biarlah mereka melihat kepentingan bangsa ini. Karena kami percaya pemerintah adalah wakil Tuhan. Karuniakan hikmat dan bimbingan. Diberkatilah pemerintah dalam menjalankan tugas. Jauhkan dari semua rongrongan, jauhkan dari semua kekuatan-kekuatan yang akan menghambat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas. Hamba berdoa, Tuhan, buat saudara-saudara kami yang kena dampak COVID, Tuhan. Baik yang kena sakit, Tuhan, positif, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, atau mungkin saat ini mereka isolasi mandiri di rumah. Sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sedang disembuhkan dan ditolong oleh Tuhan. Para medis, relawan yang selalu berada di garda terdepan untuk menolong sesama, lindungi mereka, jaga mereka, Tuhan. Biarlah bungkus dengan kuasa bilur dan kuasa darah-Mu. Imun tubuh mereka boleh kuat, sehingga kami juga mendapatkan kekuatan imun yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, berikan pekerjaan yang baru. Yang mencari pekerjaan, Tuhan, berikan pekerjaan. Yang Tuhan Yesus yang sedang bekerja saat ini, ajar mereka untuk sabar dan bersyukur. Karena kami percaya tidak lama lagi masa pemulihan itu akan terjadi. Kalau ada anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, sembuhkan. Yang lemah, kuatkan. Yang susah dihibur, yang jatuh diangkat dalam peperangan iman, Tuhan, berikan kemenangan bagi mereka. Buat hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan, kami percaya ada banyak hamba-hamba-Mu yang berada di area-area rawan konflik, area-area yang sangat berisiko. Mereka ke sana atas nama beban dalam pelayanan. Tuhan, hibur mereka, lindungi mereka. Tuhan, bungkus dengan kuasa-Mu, baik dia pribadi bersama dengan keluarga. Tuhan, memberkati umat-Mu yang telah dimenangkan. Tuhan, lindungi dan jaga. Kebutuhan, keperluan Tuhan adakan, siapkan. Lalu biarlah Tuhan urapi dan pakai mereka menjadi alat untuk memenangkan semakin banyak jiwa datang kepadamu, Tuhan. Biarlah buka pintu-pintu penginjilan, sehingga semakin banyak orang mengenal siapa
siapa Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk semua keperluan kebutuhan kami. Apa yang hendak kami makan, minum, pakai. Apa yang hendak kami pakai untuk pertumbuhan rohani kami. Kami percaya semua kami sudah dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Untuk malam ini dan seterusnya kami percaya kami milik Tuhan. Tuhan Yesus Gembala baik, tuntun dan pelihara kami. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Kami alaskan syafaat kami dan pinta bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, saya jemput kita berdiri semua. Kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya berkat dari doa Yabes menjadi bahagian kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai kami, tangan-Mu melindungi. Kami terhindar dari malapetaka, kami terhindar dari sakit penyakit, kami terhindar dari hal-hal yang mencelakakan. Lalu biarlah Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya baik yang melayani yang dilayani. Untuk ibadah pada malam ini semua sudah diberkati. Setelah ibadah selesai kami akan kembali ke aktivitas kami. Lindungi dan jaga. Biarlah Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami tetap terpelihara dalam kasih-Mu. Dan kapan waktu kami bertemu dalam kasih Tuhan, kami boleh beribadah kembali, menceritakan tentang anugerah-Mu, dan kembali diberkati oleh Tuhan. Kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, intimidasi, roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kami tolak dan usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan kekuatannya, kami tolak dia keluar, menjauh dari hidup kami, keluar dari rumah tangga keluarga, keluar dari rumah tempat tinggal kami, keluar dari tempat pekerjaan dan usaha yang kami kerjakan. Darah Yesus Tuhan yang membungkus dan menguduskan semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat, lalu dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus. Biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan, persekutuan, kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya memberkati hidupmu. Juga memberkati hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai pada malam hari ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali. Bawa kami masuk dalam surga dan Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan tutup ibadah PA online untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya dan cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara hendak tanyakan, bisa tulis di kolom komentar di YouTube. Dan nanti apabila waktunya sebentar, kita akan membahas apabila sudah sampai pada materi itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam dan shalom.